Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Aulia Putri, NPM 1911080195. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik dan kompetensi anak dan remaja, yaitu tentang moral. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perkembangan moral. Perkembangan moral dalam pandangan Kohlberg lebih pada penalaran moral. Penalaran moral berkaitan dengan suatu argumentasi yang melandasi suatu tindakan dianggap baik atau benar ataupun dianggap buruk atau salah oleh seseorang. Penalaran terus berkembang sehingga ada tahapan-tahapan perkembangan moral yang menunjukkan tingkat penalaran dalam menilai situasi moral. Dan penalaran moral tidak sama dengan sikap moral, sekalipun penalaran menjadi dasar perilaku etis. Setiap orang melalui tahapan-tahapan secara sequentiality, artinya tidak ada yang dilompati, dan ada 3 tingkatan penalaran moral dan masing-masing ada 2 tahapan di dalamnya. Yaitu ada tahapan konvensional L. Kohlberg. Dari tahapan ini ada satu, yang pertama tahapan punishment and obedience orientation. Konsekuensi dari tindakan adalah penentu baik dan buruk atau benar dan salah, dan sesuatu dianggap baik atau benar jika mendatangkan hadiah, sesuatu dianggap buruk atau salah jika mendatangkan hukuman. Umumnya tahapan ini ketika masih usia anak-anak, walaupun orang dewasa juga bisa melakukan hal pada tahapan ini. Perilaku baik dilakukan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Tahap berikutnya ada tahapan instrumental relativist orientation atau hedonistic orientation. Sejauh mana sesuatu tindakan bisa memenuhi kebutuhan diri dan orang lain serta tidak merugikan atau hubungan transaksional. Sesuatu dianggap baik atau benar jika bisa memenuhi kebutuhan diri orang lain dan tidak merugikan orang lain. Dan sesuatu dianggap buruk atau salah jika mendatangkan kerugian untuk orang lain atau diri sendiri. Dan perilaku baik dilakukan dengan tujuan mendapatkan kebaikan dari orang lain, dan perilaku buruk tidak dilakukan karena tidak ingin mendapatkan perilakuan buruk dari orang lain di sekitarnya. Ada lagi tahapan, yaitu ada tahapan interpersonal concordance atau good boy atau good girl orientation. Sejauh mana sesuatu tindakan bisa mendatangkan penerimaan sosial dalam upaya conformity menjadi penentuan baik dan buruk. Dan juga ada sesuatu dianggap baik jika menghadirkan penilaian sebagai good boy dan good girl dari lingkungan sosial dan sebaliknya. Persetujuan atau penerimaan kelompok adalah hal yang sangat penting, dan perilaku baik dilakukan untuk dibilang sebagai orang baik untuk orang di sekitarnya. Ada lagi tahapan law and order orientation, di mana tahapan ini sejauh mana sesuatu tindakan selaras dengan hukuman atau aturan yang ada menjadi penentu baik dan buruk, kepatuhan pada pemerintah, aturan tanpa ada instruksi atau pertanyaan dari orang lain atau di sekitarnya. Perilaku baik dilakukan untuk memenuhi kewajiban penghormatan pada suatu otoritas yang ada di lingkungannya. Yaitu ada lagi tahapan social concrete legalistic orientation, sejauh mana suatu tindakan merelasikan konsensus atau kesepakatan bersama dengan dilandasi kesadaran bahwa setiap orang memiliki perbedaan pendapat, hak, dan keyakinan dalam hidupnya. Aturan bisa diubah dengan mekanisme yang sudah disepakati bersama oleh orang sekitarnya, dan ada penghargaan terhadap hak atau pandangan individu. Musyawarah terjadi pada tahapan ini. Perilaku baik dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab atas kesepakatan sosial yang ada. Dan ada lagi tahapan orientation of universal existential principle, sejauh mana sesuatu tindakan merelevasikan prinsip-prinsip etis melampaui dari aturan atau kesepakatan yang ada. Kesadaran bahwa manusia itu bermartabat, memiliki nilai atau kesucian. Perilaku baik dilakukan sebagai upaya melaksanakan prinsip etis atau kesadaran diri bahwa itu mencerminkan martabat atau nilai manusia. Dan ada tahapan ketujuh perkembangan moral, yaitu sejauh mana keselarasan dengan eksistensi dan pengalaman religius yang dipandang sebagai baik dan buruk, dan perilaku baik dilakukan sebagai memenuhi perintah Tuhan. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perilaku moral. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.